Terus ibu dan bapak melihat anak-anak gak tertib, kira-kira kumaha? Kelompok A, silakan. Gimana Bu? Suruh siap-siap. Suruh siap-siap. Suruh apa lagi? Push up. Untuk kelompok B dipimpin Bu Haji, silakan. Kira-kira diter, pasti jawabannya yang paling utama adalah ditertibkan. Oke, sepakat ya? Tertibkan satu. Yang kedua, dina bahasa Hindu ayat disebut hukum karma, dina bahasa Islam sebutnya sunatullah. Ketika ibu berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, betul? Serius, yakin? Oke. Jadi mohon maaf, jikalau nanti ketika bapak ibu ngajar di kelas masih saja ada anak yang ngobrol, masih saja ada anak yang sulit dikondisikan, jangan pernah sekalipun kita menyalahkan anak. Kenapa Kang Hadi? Lihat saja di tempat ini. Kalau di tempat ini ketika ada orang bicara di depan, ibu dan bapak masih ngobrol, terus disuruh bangku di depan, nggak mau, jangan salahkan anak. Ketika bapak dan ibu di kelas ngajar, nanti anak akan begitu juga sama ngobrol itu. Sunatullah, hukum karma. Sekarang bagi yang ingin anaknya tertib, silakan yang kosong di situ. Silakan. Percaya sunatullah, percaya? Ya silakan isi yang kosong. Ayo. Yang di belakang calon penghuni surga. Ayo. Silakan. Yang percaya sama sunatullah ingin anak-anaknya tertib, ya silakan isi yang depan. Silakan. Kita sama-sama guru dan kita paham bagaimana kita diperhatikan oleh anak dalam keadaan tertib, itu pasti nyaman ke hati. Silakan ibu yang belakang diisi dulu bangku yang depan. Silakan ibu sebelah sini itu masih kosong, barisan ketiga. Silakan ibu. Saya akan lanjutkan kalau bangku yang ketiga itu sudah terisi. Silakan ibu yang barisan keempat itu masih kosong. Mohon keridhoannya, keikhlasannya, barisan kelima juga masih kosong. Ibu yang di belakang mohon keridhoannya, silahkan diisi dulu. Sudah siap semuanya? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti instruksi saya. Saya doakan semoga murid Bapak dan Ibu di kelas nanti pun sama seperti itu kepada Bapak dan Ibu. Nurut sama Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu nurut sama saya. Oke, kita mulai pengajian, siap? Insya Allah tidak akan lama, cukup setengah jam saja. Sampai sudah jam 2 gini nih teh. Kira-kira masih setengah 2. Oke, hari ini kajian kita adalah, tolong dibaca bersama-sama, judulnya apa? Hijrah bukan sekedar kata dan janji. Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok A dulu. Bapak dan Ibu yang bisa jawab, apa itu hijrah? Kalau bisa mengacung tangan Bu, saya persilahkan pulang duluan. Apa hijrah itu? Berpindah. Ilal makan, minal makan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang ini, apa ibu hijrah? Bapak juga boleh. Copy paste sama
biar keren. Ini perubahan menuju lebih baik. Sekarang kita hidup di tahun berapa? 2023. Harapan kita semua pasti sepakat hanya satu. Apa itu? Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Betul? Ini Bu Haji, saya punya kisah. Dulu sebelum saya di Al-Azhar, Bapak Ibu Haji, saya di sekolah Bintang Madani. Yang tahu daerah Arca-Manik itu, Bu Haji, ada satu kebijakan yang menurut saya Bapak Ibu ekstrim. Kebijakan Ketua Yayasan Pateni waktu itu. Apa gara Bu Haji kebijakannya? Beliau datang ke sekolah sebelum yang lain datang. Jadi beliau adalah orang pertama yang datang ke sekolah. Kebijakan kedua apa saudara? Yang paling hebat nih. Setiap guru yang masuk Bu Haji ditanya, subuh berjamaah di masjid. Kalau bapak, kalau ibu di rumah. Kedua, kesiangan nggak? Mau kamu harus jujur. Kalau kesiangan, silakan anda pulang. Disuruh pulang baik. Subuh kesiangan, nggak berjamaah di masjid. Kalau bapak-bapak, silakan bapak pulang. Tidak usah ngajar di sini. Ayat di sekolah sekota Bandung nomor daki itu. Ada nggak? Mau kamu kudu jujur teh, sama bohong kapangi. Kesiangan gurunya, silakan anda pulang, jangan ngajar. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan ilmu terbaik kepada muridnya, sedangkan hubungan dia dengan Allah yang menguasai hati murid-muridnya tidak baik? Begitu jawaban. Kenapa? Mohon maaf, kiai-kiai dulu ketika bertemu dengan santrinya semua begini. Karena kiai-kiai dulu sebelum mengajar, dia lapor dulu sama yang punya murid-murid. Siapa? Allah. Dan itu yang saya terapkan. Berjamaah di masjid, lapor sama Allah. Murid sabaung kumaha wae oge bakal nurut naon sabab kita lapor sama Allah. Subuh berjamaah di masjid. Silakan praktekkan. Saya yakin wajib pasti berhasil. Ini kurikulum Allah. Guru yang hatinya dekat dengan Allah, pasti murid-muridnya akan reksa kumaha wae muridna bader ka guru anu sieun ku Allah. Kan sieun. Mana kaidahnya? Man khafallahu ta'ala khafahu kulla syai'in. Orang yang takut kepada Allah, maka akan ditundukkan seluruh makhluk kepada siapa? Kepada orang tersebut. Jadi ketika guru itu takut sama Allah, subuh berjamaah di masjid, bahkan bangun lebih awal. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah awal waktu, saya yakin gak akan ada murid yang gak nurut. Kenapa? Allah yang mengatur. Diaminkan oleh para malaikat Allah. Ayeuna jawab jujur. Siap. Bapak-bapak tadi sholat di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah di masjid. Jam berapa? Apa tadi 10 pas ada? Bagus. Ada yang kesiangan? Ada jam 5 misalkan ada saya genap karek bangun. Bapak sebelah sini di masjid jadi sholatnya. Di masjid berjamaah? Berjamaah. Alhamdulillah. Yakin? Imamnya apa Pak Dewawan? Oh. Karena satu komplek. Sing yakin Pak, sing yakin. Allah akan menurunkan perubahan karena kitanya dekat dengan Allah. Begitu kunci sukses para pendidik dahulu tuh begitu. Waktu saya selama 7 tahun di pesantren ya begitu Bu Haji. Didikan dari kiai-kiai saya. Ketika orang mengutamakan Allah, maka dia akan diutamakan oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah, maka muridnya Allah tundukkan untuk dirinya. Seperti itu. Itu pengantar dari saya. Jika misalkan ada ya, mohon maaf, saya pun kan saya tuh ngajar wajib dari tahun 2009, ngajar sampai saat ini. Saya tahu betul gitu, sama seperti Bapak Ibu lah ya, ada pengalaman bagaimana murid yang begini begitulah tahu betul. Dan itu salah satu kunci yang saya terapkan.
Ternyata ketika kita mengutamakan Allah di subuh hari, kita baca Quran, Al-Waqi'ah, Al-Mukarrahman, supaya hati anak-anak kita itu benar terjadi. Jadi pas bangun tidur teh lah waktu maca HP bagusnya. So kayaknya bangun tidur nang biasa. Bangun tidur. Pasti karena HP ada bangun tidur teh. Jika punya muka alarm. Ulah jam 3 alarm. Kurang deui geus depan-depan. Ya. Oke, kita mulai kajiannya sebentar saja. Hijrah itu terjadi awal mulanya ketika peristiwa apa? Nabi diboikot kan? Nabi diboikot di kota Mekah. Nabi terancam, Nabi hampir dibunuh. Singkat cerita Nabi hijrah kan begitu. Itu awal mulanya ada hijrah. Kalau sekarang mungkin kaitannya terhadap perilaku kita. Perilaku kita di tahun 2023 apakah akan sama seperti perilaku kita di tahun 2022? Kan tidak. Kita ingin lebih baik. Secara umum kita pun ingin anak-anak kita jauh lebih baik kan begitu. Maka harus bagaimana? Ya dari sosok gurunya dulu. Kalau gurunya baik, maksudnya baik, hubungan dengan Allahnya tidak terganggu, bangunnya selalu awal waktu, sebelum magang lain dia mengutamakan Quran, misalkan begitu, ya otomatis akan baik. Jadi harus ada apa? Ada usaha. Usaha apa? Usaha untuk merubah diri. Ini kitab yang saya bawa Bu Haji, namanya kitab Mukasyafatul Qulub. Bisa dibeli di